Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kategori pengukuran kinerja. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pemateri pertama akan membawakan materi tentang kesenjangan harapan pengukuran kinerja. Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh pengelola dan pejabat pemerintah sering berbeda. Artinya, terjadi kesenjangan harapan atau expectation gap yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi dan pemerintah dengan para direct user dari masyarakat. Expectation gap merupakan kesenjangan yang terjadi karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan apa yang sebenarnya menjadi pedoman mutu manajemen suatu organisasi yang menyediakan layanan publik. Hal ini sebagai akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Para pengelola pemerintah sering mempunyai anggapan bahwa ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Jadi, suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Keberhasilan ini hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya. Sementara masyarakat mengharapkan keberhasilan instansi adalah tingkat nyata yang meningkatkan kesejahteraan. Pada era reformasi saat ini, fenomena pengukuran keberhasilan yang hanya menekankan pada input seperti di atas banyak mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dipertimbangkan untuk memperbaiki indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah agar lebih mencerminkan kinerja sesungguhnya. Dalam modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah harus diperhatikan seluruh aktivitas. Tingkat keberhasilan harus diukur tidak semata-mata kepada input dari program instansi, tetapi lebih ditekankan pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis. Yang berikut peran indikator kinerja. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh stakeholders. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa yang akan datang. Pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa yang akan datang.
Indikator kinerja suatu organisasi hendaknya dapat dipahami secara sama baik oleh manajemen maupun stakeholders dengan indikator yang sama dan persepsi yang sama. Maka penilaian keberhasilan diharapkan menggunakan kriteria yang sama sehingga lebih objektif. Indikator kinerja instansi pemerintah semestinya tidak hanya dipahami pejabat atau aparatur instansi pemerintah, namun juga penting bagi pihak lain seperti legislatif, investor, kreditur, institusi internasional, pengamat, dan juga masyarakat umum. Jadi dengan adanya indikator yang jelas diharapkan akan menciptakan konsensus berbagai pihak internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu instansi pemerintah. Oke, sekian dari saya. Berikutnya kategori pengukuran kinerja. Dalam kategori pengukuran kinerja itu ada 6 kategori, yaitu yang pertama ukuran finansial. Dalam ukuran finansial ini terdapat 3 ukuran lagi, yaitu ukuran biaya yang terdiri dari kemampuan untuk pengurangan biaya yang telah dianggarkan. Yang kedua, kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sesuai dengan yang dianggarkan. Yang ketiga, kemampuan untuk merealisasikan anggaran atau biaya sesuai rencana anggaran fleksibel satu periode secara efisien. Yang kedua, ukuran pendapatan yang terdiri dari kemampuan untuk mencapai penjualan atau target pertumbuhan yang telah direncanakan. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai peningkatan atau perluasan market. Yang ketiga, ukuran tingkat pengembalian dan surplus yang terdiri dari kemampuan untuk mencapai margin kontribusi sesuai dengan yang dianggarkan. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai tingkat surplus atau income tertentu sesuai yang ditargetkan. Yang ketiga, kemampuan untuk mencapai arus kas tertentu sesuai yang ditargetkan. Yang keempat, kemampuan untuk mencapai tingkat surplus setelah mempertimbangkan investasi total atau beban biaya modal. Yang berikut, kemampuan untuk mencapai return on asset, return on investment, dan return on equity. Yang berikut, ukuran produktivitas. Ukuran produktivitas yaitu terdiri dari jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap pegawai untuk setiap jam kerja. Yang kedua, jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap unit bahan mentah. Yang ketiga, tingkat pengurangan atau penurunan produk rusak atau cacat. Yang keempat, jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan setiap unit produk atau layanan. Yang berikut, proporsi nilai tambah dari total jam kerja efektif. Dan yang terakhir, proporsi waktu menganggur dari total jam kerja efektif. Yang berikut, ukuran kualitas terdiri dari persentase produk tidak sempurna, misalnya produk rusak, cacat, kembali, atau layanan yang tidak memenuhi standar. Yang kedua, jumlah biaya yang digunakan untuk mengganti atau membayar kembali. Yang ketiga, jumlah biaya kualitas yang dikeluarkan dalam penerapan sistem manajemen mutu terpadu. Yang berikut, penilaian pelanggan atas kualitas layanan atau produk. Ukuran yang keempat yaitu ukuran pelayanan yang terdiri dari kepuasan pelanggan atau atas kualitas atau produk yang disediakan. Yang kedua, penilaian pihak ketiga atas tingkat kepuasan pelanggan. Yang berikut, persentase produk atau layanan yang disediakan secara tepat waktu. Yang berikut, jumlah keluhan atau komplain pelanggan setiap periode tertentu, misalnya hari, minggu, atau bulan. Yang terakhir, kemampuan untuk memenuhi produk atau layanan yang dibutuhkan pelanggan. Yang kelima, ukuran inovasi yang terdiri dari jumlah produk atau jenis layanan baru yang harus disediakan setiap periode. Yang kedua, persentase penyediaan produk atau layanan yang digunakan untuk pengembangan pasar baru. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengenalkan produk atau layanan baru. Yang terakhir, pembandingan dengan organisasi sejenis lain yang memiliki kinerja terbaik. Ukuran yang terakhir yaitu ukuran personalia yang terdiri dari tingkat perputaran pegawai, jumlah pegawai yang membolos, tingkat kepuasan pegawai, dan jumlah pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang berikut, pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik.
Pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik terdiri dari yang pertama analisis anggaran, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya. Yang kedua analisis rasio laporan keuangan yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Rasio aktivitas mengukur efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset tersebut. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang, dan rasio pasar untuk mengetahui perkembangan nilai organisasi relatif terhadap nilai buku organisasi tersebut. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah neraca. Yang ketiga, balance scorecard method. Pengukuran ini berbasis pada aspek finansial dan non-finansial. Dimensi pengukuran mencakup perspektif finansial, perspektif pelanggan atau users, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif inovasi pembelajaran. Balance scorecard method banyak digunakan untuk membantu pengukuran kinerja sektor publik. Yang terakhir, performance audit yang didasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisiensi berkaitan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan untuk membandingkan input dan output. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target, yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya. Kebutuhan atau komplain pelanggan setiap periode tertentu, misalnya hari, minggu, atau bulan. Yang terakhir, kemampuan untuk memenuhi produk atau layanan yang dibutuhkan pelanggan. Yang kelima, ukuran inovasi yang terdiri dari jumlah produk atau jenis layanan baru yang harus disediakan setiap periode. Yang kedua, persentase penyediaan produk atau layanan yang digunakan untuk pengembangan pasar baru. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengenalkan produk atau layanan baru. Yang terakhir, pembandingan dengan organisasi sejenis lain yang memiliki kinerja terbaik. Ukuran yang terakhir yaitu ukuran personalia yang terdiri dari tingkat perputaran pegawai, jumlah pegawai yang membolos, tingkat kepuasan pegawai, dan jumlah pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang berikut pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik terdiri dari yang pertama analisis anggaran, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya. Yang kedua analisis rasio laporan keuangan yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari 4 jenis utama. Yang pertama, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang sistematis mengenai aktiva, hutang, dan modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Sehingga tujuan dari neraca adalah menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya dilakukan pada saat tutup buku dan sisanya akan dipastikan pada saat tahun fiskal atau tahun kalender. Sehingga neraca biasanya disebut dengan balance sheet. Dengan demikian, neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Aktiva sendiri adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang masih memberikan manfaat pada masa mendatang. Sedangkan hutang adalah pengorbanan suatu perusahaan, baik itu jasa ataupun aktiva yang diberikan untuk entitas lain pada masa mendatang. Sedangkan modal pemilik adalah hak residu atas aktiva setelah dikurangi dengan hutang. Mudahnya, modal adalah aktiva dikurangi total hutang. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan selama satu periode dan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama. Di laporan laba rugi dilaporkan juga untung atau gain dan rugi atau loss.
Yang dimaksud dengan pendapatan atau revenue adalah kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya sebagai akibat penyerahan produk perusahaan kepada pelanggan. Adapun biaya atau expense merupakan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban atau kombinasi keduanya sebagai akibat penyerahan produk perusahaan kepada pelanggan. Untung adalah kenaikan aktiva neto yang berasal dari peristiwa insidental dan bukan penyerahan jasa kepada pelanggan. Sedangkan rugi adalah penurunan aktiva yang berasal dari peristiwa insidental dan bukan dari penyerahan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan laporan keuangan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan transaksi dengan pemilik pada satu periode tertentu. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu dalam laporan aliran kas. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembelanjaan, dan kegiatan investasi. Kegiatan operasi meliputi transaksi-transaksi yang berakibat pada kas yang menjadi penentu laba rugi. Misalnya penerimaan kas dari penjualan jasa dan pembayaran kepada pemasok atau karyawan untuk memperoleh sediaan atau tenaga kerja. Kegiatan pembelanjaan atau pendanaan meliputi kegiatan dengan pemilik dan kreditor yang berpengaruh pembagian dividen tunai dan penarikan uang bank serta pelunasannya. Kegiatan investasi meliputi kegiatan membeli aktiva tetap untuk fasilitas produksi, menjualnya kembali kalau sudah tidak terpakai, dan kegiatan memberi pinjaman uang serta penerimaan dari hasil tagihan atas pinjaman tersebut. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit kecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan arus kas. Kalau kedua pengertian ini digabungkan, maka analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya menjadi bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk, yang pertama, memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dalam laporan keuangan biasa. Yang kedua, menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata atau eksplisit dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan atau implisit. Yang ketiga, mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang keempat, membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungan dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Yang kelima, mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi peringkatan atau rating. Yang keenam, memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Yang ketujuh, menentukan peringkat atau rating
perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. Yang kedelapan, membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri, normal atau standar ideal. Yang kesembilan, memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. Dari sudut lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein adalah sebagai berikut. Yang pertama, screening adalah analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua, forecasting. Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain. Yang keempat, evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi, manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Metode analisis laporan keuangan digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lain. Menurut Prastowo dan Juliati, terdapat dua metode yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, metode analisis horizontal atau dinamis. Metode analisis horizontal dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. Teknik analisis yang termaksud pada klasifikasi metode ini antara lain yang pertama, teknik analisis perbandingan. Teknik analisis perbandingan adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Yang kedua, teknik analisis tren. Teknik analisis tren adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi dari keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah tetap naik atau turun. Yang ketiga, teknik analisis sumber dan penggunaan dana atau modal kerja. Teknik analisis sumber dan penggunaan dana adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan dana atau mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Yang keempat, teknik analisis perubahan laba kotor. Teknik analisis perubahan laba kotor adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. Yang kedua adalah metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis vertikal dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun atau periode yang sama. Oleh karena membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal.
Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun atau periode yang sama. Teknik analisis yang termaksud pada klasifikasi metode ini antara lain, yang pertama, teknik analisis presentasi per komponen atau common size. Teknik analisis presentasi per komponen adalah teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi biaya yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Yang kedua, teknik analisis rasio. Teknik analisis rasio adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Yang ketiga, teknik analisis break-even. Teknik analisis break-even adalah suatu analisis yang untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Analisis laporan keuangan juga memiliki keterbatasan, antara lain yang pertama, laporan keuangan dapat bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini. Oleh sebab itu, akuntansi tidak dapat menjadi satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. Yang ketiga, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi disajikan untuk dapat digunakan semua pihak, sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua pihak pemakai yang sebenarnya mempunyai kepentingan lain. Yang keempat, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan yang ada yang sama-sama dibenarkan, tetapi menimbulkan perbedaan angka laba maupun aset. Yang kelima, akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Demikian pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Yang keenam, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Dalam keadaan lain, disebutkan jika ada indikasi rugi, maka harus dicatat. Tetapi jika ada indikasi laba, tidak boleh dicatat, sehingga ada holding gain yang tidak diungkapkan. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknik, akuntansi, dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Yang kedelapan, akuntansi didominasi informasi kuantitatif. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak kuantifikasikan umumnya diabaikan, namun bisa saja informasi kuantitatif dapat gambaran atau indikasi kualitatif. Yang kesembilan, perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, akan tetapi hal ini tidak tergambar dalam laporan keuangan.
Kelemahan analisis laporan keuangan juga ada, antara lain analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karenanya, kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis itu tidak salah. Yang kedua, objek analisis laporan keuangan adalah data historis yang menggambarkan masa lalu, dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. Yang ketiga, jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan, maka perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka, misalnya prinsip akuntansi, jenis industri, periode laporan, dan lain sebagainya. Yang keempat, laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konvensi mata uang asing perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, seorang penganalisis keuangan memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam matematik yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Sedangkan menurut Prastowo dan Juliati, rasio keuangan merupakan alat analisis yang dapat mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya yang mempunyai makna. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan bermakna. Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan dibandingkan teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut antara lain, yang pertama, rasio keuangan merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan. Yang keempat, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Dan yang kelima, menstandarisasi size perusahaan. Yang keenam, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Yang ketujuh, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Di samping itu, analisis rasio keuangan juga mempunyai keterbatasan, yaitu yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, jika data untuk menghitung rasio keuangan tidak tersedia, maka akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Yang ketiga, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Yang keempat, jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya, jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. Terdapat banyak macam rasio keuangan, karena rasio keuangan dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisis. Demikian pula pengelompokan rasio keuangan juga bermacam-macam. Apabila dilihat dari sumber dari mana rasio itu dibuat, maka rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, rasio-rasio neraca atau balance sheet ratio. Ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio, exit test ratio, dan lain sebagainya. Yang kedua, rasio-rasio laporan laba rugi atau income statement ratio.
ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari income statement, misalnya gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain-lain. Yang ketiga, rasio-rasio antar laporan atau intern statement ratio ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data keuangan. Lainnya berasal dari income statement, misalnya asset turnover, inventory turnover, receivable turnover, dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari maksud penggunaannya, maka rasio keuangan dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan, misalnya current ratio, asset test ratio, dan lain sebagainya. Yang kedua, rasio leverage, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, misalnya debt to asset ratio, net worth to debt ratio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rasio-rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai sejauh mana besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya, misalnya inventory turnover, average collection period, dan lain sebagainya. Yang keempat, rasio-rasio profitabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan, misalnya profit margin, return on net worth, dan lain sebagainya. Yang berikutnya tentang Best Value Performance Measurement. Dalam The Government di Inggris telah ditetapkan suatu persyaratan tertentu terhadap kewenangan beberapa instansi, terutama pemerintah daerah, kepolisian, dan kantor pemadam kebakaran. Persyaratan ini dimaksudkan agar organisasi publik tersebut mampu menjamin dilakukannya perbaikan terus-menerus atas fungsinya dengan memperhatikan kombinasi antara aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sehingga bisa mencapai hasil yang terbaik atau best value. Dengan persyaratan untuk mencapai hasil terbaik tersebut tentunya berimplikasi terhadap perumusan rencana dan target setiap organisasi publik di atas. Kerangka kerja manajemen kinerja yang jelas perlu didesain untuk bisa mengimplementasikan suatu sistem pengukuran kinerja yang berbasis best value ini. Ciri utama dari sistem pengukuran kinerja berbasis best value ini adalah dirumuskannya indikator kinerja komprehensif yang berorientasi pada outcome sebagai dasar untuk menetapkan indikator kinerja terbaik secara individual bagi daerah dan unit kerja. Indikator nasional digunakan untuk menilai prestasi organisasi secara keseluruhan sebagai suatu korporasi, dan indikator individual setiap daerah dan unit kerja untuk menilai kinerja atas pelayanan khusus atas fungsi masing-masing. Jadi indikator kinerja nasional ini berfokus pada outcome daripada input atau biaya pelayanan, serta sebagai pedoman bersama atas kinerja individual. Penilaian prioritas yang efektif memerlukan telah kinerja secara mendasar sehingga sebuah otoritas daerah dan unit kerja mampu mengidentifikasi semua bentuk kelemahan layanan publik untuk masa lebih dari 5 tahun ke depan, merumuskan cara melaksanakan pelayanan tersebut dengan efektif, serta menjamin perbaikan semua bentuk layanan publik secara terus-menerus.
Dalam telah kinerja ini, semua outcome suatu target kinerja yang jelas, dan selanjutnya dirumuskan teknik-teknik tentang bagaimana target-target tersebut dicapai. Berbagai indikator kinerja, target, dan teknik pencapaian target tersebut disajikan dalam otoritas daerah. Harus menyajikan yang pertama, apa saja bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut. Yang ketiga, sampai sejauh mana pelayanan tersebut bisa dilaksanakan saat ini. Yang keempat, sampai seberapa jauh pelayanan tersebut harus dilaksanakan di masa datang. Yang kelima, apa yang harus dilakukan untuk menilai kesesuaian skala waktu yang diharapkan dengan standar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.